Man sahibu hadzal qabr, ini kuburan siapa? Kata Rasulullah. Lalu Abu Hurairah menjawab, li fulani ya Rasulullah, ini punya fulan ya Rasulullah, tak disebutkan nama dalam hadis. Lalu kata Rasulullah, raka'atani ahabbu ila hadha min baqiyati dunyakum. Tahukah engkau Abu Hurairah, pemilik kuburan ini dia lebih menginginkan untuk balik ke dunia melakukan salat 2 rakaat daripada semua kebahagiaan dunia yang sekarang engkau dapatkan. Syahid, kata Rasulullah, kecuali orang-orang syahid. Apa yang diinginkan oleh orang syahid? Yatamanna ayarji'a ila dunya wa yuqtal 10 marrat li ajlil karamah. Mereka ingin kembali ke dunia dan mereka ingin kembali berperang, lalu mereka ingin ditusuk dengan ribuan pedang, ingin dibacok kembali ya. Mereka ingin rasakan kepedihan itu kembali 10 marrat, bahkan 10 kali pun. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أهلهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, ada satu kalimat yang berisi hikmah dinisbahkan kepada perkataan Umar bin Abdul Aziz. Itu salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang dikenal dengan kesalehan, kealiman dan kejujurannya. Beliau berkata, al-amwat mahbusuna fi quburihim nadimuna ala ma farratu wal-ahya yaktatiluna ala ma nadima alaihi ahlal qubur fahaula'i ala haula'i yarji'un wa haula'i bihaula'i mu'tabirun. Jadi beliau berkata, orang yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia, mereka sekarang berada di alam kubur mereka, nadimun, mereka menyesali dengan apa yang telah mereka lakukan di masa hidup mereka karena maksiat mereka. Sedangkan orang-orang yang masih hidup, wal ahya yaktatilun,
fima nadima alaihi ahlul qubur, sedangkan orang yang masih hidup di atas mereka malah berlomba-lomba untuk melakukan apa yang disesali oleh mereka yang mati dalam keadaan lalai. Fahaula'i ala haula'i yarji'un, sungguh yang mati tak pernah bisa kembali untuk bisa memperbaiki hidup mereka. Wa haula'i bihaula'i mu'tabirun, sedangkan yang hidup tidak pernah mengambil iktibar dari yang sudah mati. Kalimah ini mengingatkan kita bahawa kita dihadapkan kepada dua pilihan. Apakah kita akan berjuang di dunia, ataukah kita akan menyesali hidup kita setelah kematian. Jemaah melakukan Allah, kita semua punya keinginan, kita semua punya angan-angan, dan angan-angan anak Adam takkan pernah berhenti sampai tanah memenuhi mulutnya. Makanya Rasulullah mengatakan, seandainya ada satu gunung emas, pasti mereka akan meminta gunung emas yang kedua. Maka oleh karena itu, kalau kita tahu angan-angan kita tak pernah berhenti, tapi tahukah kita apa angan-angan orang yang sudah mati? Karena orang yang sudah mati tak pernah datang untuk memberitahu. Maka oleh karena itu, pada kesempatan yang singkat ini, mari kita cari tahu melalui berita dari Allah, dari Al-Quran, dan berita dari Nabi-Nya Muhammad SAW, apa yang sebenarnya diinginkan oleh orang yang sudah mati. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita agar tak menjalani hidup dalam keadaan menyesalinya nanti. Kategori pertama, yaitu angan-angan orang yang sudah mati dan dia hidup dalam keadaan beramal saleh. Apa yang mereka inginkan setelah kematian mereka? Yang pertama, berdasarkan hadis Nabi SAW, bahawa mereka menginginkan setelah jenazahnya dimandikan, disolatkan, mereka menginginkan agar dipercepat untuk dibawa ke kuburannya atau dimasukkan ke dalam alam barzakhnya. Ini berdasarkan hadis dari Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iza wudi'atil janazah fahtamalaha 'ala a'naqir rijal." Ketika jenazah diletakkan di atas pundak-pundak orang yang akan membawanya ke alam barzakh atau ke alam kuburnya. Fa in kanat salihah, kalau jenazah itu adalah jenazahnya orang yang saleh di dunianya. Qalat, maka jenazah itu berkata, apa katanya? Qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Inilah harapan pertama dari orang yang saleh yang lelah di atas dunia dengan ibadahnya. Maka mereka berkata, percepatlah. Apa yang diinginkan dengan meminta dipercepat? Mereka ingin istirahat segera dari semua kelelahan di dunia. Mereka lelah mengurusi anak istri, mereka lelah mencari nafkah dan membiayai hidup pendidikan agar anaknya mengenal agama. Mereka lelah menangani berbagai cobaan hidup, sakit yang mungkin sangat panjang. Mereka lelah bangun di tengah malam melakukan tahajud setiap malamnya. Mereka lelah melewati hari-hari Sya'ban dengan berpuasa. Mereka lelah hari Senin Kamis tak pernah dilewatkan juga dengan menahan diri dari makan dan minum. Maka mereka minta, segerakan kami, segerakanlah. Makanya sunnah menyegerakan urusan jenazah. Ini permintaan pertama kalau jenazah itu adalah orang saleh. Nah, kemudian jemaah melakukan Allah, berikutnya angan-angan yang kedua dari jenazah yang saleh, dari orang atau ruh orang saleh yang setelah meninggal dunia, dia ingin mengabarkan berita gembira segera kepada keluarganya di atas dunia. Dan ini berdasarkan keterangan dari hadis riwayat Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Jabir bin Abdullah, "Iza ra'al mu'min ma fusiha fi qabri." Ketika seorang mukmin telah masuk ke alam kuburnya, lalu dia melihat bagaimana pelayanan Allah yang terlalu hebat untuknya.
Karena kita tahu dalam hadis riwayat Ahmad yang panjang juga disebutkan seorang mukmin ketika meninggal dunia, maka Allah setelah melewati 3 pertanyaan, Allah akan kirimkan dia berbagai fasilitas dari surga walaupun belum boleh memasukinya. Dikirimkan kasur dari surga, dikirimkan makanan, minuman, dan itu diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Lalu kemudian dia berkata, da'uni abshir ahli. Setelah dia lihat semua kenyamanan hidupnya di dalam waktu istirahatnya di alam barzakh, dia memohon kepada Allah, ya Allah, izinkanlah aku, kukabarkan berita ini kepada keluargaku. Izinkanlah aku keluar sebentar dari tempat ini. Aku ingin memberitahu anakku, istriku, ingin kuberitahu semuanya agar mereka tahu bahwa aku bahagia di alam kubur, dipenuhi dengan berbagai pelayanan Allah Subhanahu wa taala. Namun waqalu, malaikat kemudian berkata sesuai dengan perintah Allah, uskun, kata malaikat, tenanglah, tenanglah. Maksud tenang, janganlah engkau terlalu menggebu-gebu meminta untuk kembali ke dunia dan mengabarkan keluargamu, karena kita tak bisa keluar. Itu angan-angan yang kedua. Jadi sebenarnya kita ingin sekali mengabarkan kepada keluarga. Jadi jemaah melakukan Allah, ini angan-angan yang kedua dari orang yang mati dalam keadaan saleh. Kemudian angan-angan yang ketiga, kata Rasulullah, ada sebahagian orang dari orang yang meninggal dalam keadaan syahid meminta kembali ke dunia untuk berperang, lalu ingin ditusuk, ingin dibacok kembali sampai 10 kali mati. Dan itu berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, ma ahadun min ahli jannah yuhibbu ay yarji'a ila dunya. Tidak ada seorang pun yang sudah divonis masuk surga oleh Allah lalu ingin kembali ke dunia, tidak ada seorang pun. Walahu ma 'alal ardi min syai', walaupun dunia diberikan kepadanya, tak ada yang mau balik ke dunia kalau sudah divonis surga oleh Allah, illa, kecuali asy-syahid, kata Rasulullah, kecuali orang-orang syahid. Apa yang diinginkan oleh orang syahid? Yatamanna ayarji'a ila dunya wa yuqtal 10 marrat li ajli al-karamah. Mereka ingin kembali ke dunia dan mereka ingin kembali berperang, lalu mereka ingin ditusuk dengan ribuan pedang, ingin dibacok kembali, ya. Mereka ingin rasakan kepedihan itu kembali 10 marrat, bahkan 10 kali pun. Kenapa? Karena mereka tahu bagaimana indahnya setelah kematian syahid itu datang. Jadi karena hebatnya pemberian Allah, maka mereka ingin kembali. Hari ini kita tak tahu itu kecuali digambarkan oleh Nabi SAW. Itu permintaan yang ketiga dari orang yang mati dalam keadaan saleh. Kemudian permintaan keempat berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Tabrani dengan sanad yang hasan. Kata Rasulullah SAW, hadis dari Barra bin Azib, setelah menceritakan perjuangan panjang, setelah orang dicabut ruhnya, dihadapkan ke Allah, lalu dilaluilah 3 pertanyaan, lalu dimasukkan, lalu setelah itu datanglah seseorang atau makhluk dengan wajah yang tampan, baju yang bagus, wangi, yang luar biasa wanginya. Lalu jenazah ini bertanya, ruh ini bertanya, siapa engkau, man anta? Orang ini menjawab, ana amalukas salih, akulah amal salehmu selama di dunia. Lalu ruh ini berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aqimis sa'ah, percepatlah kiamat, segerakanlah kiamat. Untuk apa? Hatta arji'u ila ahli wa mali, biarkan aku kembali bertemu dengan keluargaku, bertemu dengan semua hartaku yang telah kuberikan kepadamu di atas dunia, ya Allah. Ini permintaan keempat. Orang-orang yang mati dalam keadaan saleh ternyata bermohon-mohon agar kiamat itu disegerakan, karena mereka tak sabar menunggu indahnya surga, tak sabar menunggu berkumpul kembali dengan keluarganya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, karena semua kita yang saleh dikumpulkan Allah kembali dengan istri, anak, dengan keluarga besar kita. Itulah harapan-harapan yang diinginkan oleh orang saleh. Nah, ini yang dikabarkan oleh Allah dan Nabi tentang rahasia angan-angannya orang yang mati apabila dia mati dalam keadaan saleh. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala.
Lalu berikutnya, apa yang terjadi dengan orang yang mati dan dia telah lalai di dunia. Bahkan dia bukan hanya lalai, dia telah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Apa yang mereka angan-angankan, kita pula tak tahu, kecuali apa yang dikabarkan oleh Allah dan Nabi. Karena tak boleh mengarang-arang pada perkara gaib, tak boleh menceritakan sesuatu yang gaib kalau tanpa dalil, karena cenderung akan jatuh ke dalam kebohongan. Kalau begitu, orang yang mati menyesal tidak melakukan amal saleh, menyia-nyiakan waktunya, mereka pun punya angan-angan. Yang pertama, yaitu mereka minta agar jenazahnya tak dibawa ke alam kubur. Tadi orang saleh minta dipercepat, orang yang tidak saleh mati maksiat meminta agar jenazahnya jangan dibawa. Maka sambungan hadis tadi, setelah orang saleh mengatakan qaddimuni, percepatlah aku, orang yang mati maksiat mengatakan ya wailaha ila aina yazhabu biha, celakalah, kemana engkau mau membawa aku? Jangan bawa. Kenapa jangan bawa? Karena dia takut siksa dimulai. Hilanglah semua kebahagiaannya di dunia, bergantilah dengan siksa di alam barzakh, bersambung dengan siksa akhirat. Begitulah teriakannya. Dan kata Rasulullah SAW, teriakannya membahana di seluruh alam, yasma'uha kulla syai' illa insan, semua mendengar kecuali manusia. Iza sami'aha lasa'ika, seandainya teriakan itu dari ruh orang yang tidak saleh ketika berteriak agar tidak dibawa jenazahnya, seandainya didengarkan oleh manusia, lasa'ika, pasti orang pingsan mendengarkan teriakan itu, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu angan-angan mereka yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah berdasarkan hadis dari Abi Hurairah riwayat Ahmad, kata Rasulullah, mereka orang yang mati dalam keadaan lalai juga menginginkan kembali ke dunia untuk melakukan salat walaupun cuma 2 rakaat saja. Rasulullah berkata, jadi Abu Hurairah menceritakan bahawa pada suatu hari Rasulullah marra biqabrin, Rasulullah melewati satu kuburan. Lalu Rasulullah bertanya, man sahibu hadzal qabr, ini kuburan siapa? Kata Rasulullah. Lalu Abu Hurairah menjawab, li fulani ya Rasulullah, ini punya fulan ya Rasulullah, tak disebutkan nama dalam hadis. Lalu kata Rasulullah, raka'atani ahabbu ila hadha min baqiyati dunyakum. Tahukah engkau Abu Hurairah, pemilik kuburan ini dia lebih menginginkan untuk balik ke dunia melakukan salat 2 rakaat daripada semua kebahagiaan dunia yang sekarang engkau dapatkan. Artinya dia bermohon-mohon, izinkan kami kembali untuk melakukan salat 2 rakaat walaupun cuma 2 rakaat. Itu yang disesalinya. Walaupun diberi semua dunia untuknya, dia tak mau, tetap minta salat 2 rakaat. Walaupun diberi satu apartemen yang dia beli di dunia, dia tak mau. Diberikan emas berpuluh kilo, dia tak mau. Yang dia inginkan hanya mengulang hidupnya agar bisa salat. Sungguh celaka orang hari ini yang masih hidup meninggalkan salatnya. Sungguh celaka orang-orang yang disibukkan dengan perdagangannya, disibukkan dengan kantor-kantornya, mereka melupakan salat. Lalu nanti ketika mati mereka meminta walaupun cuma 2 rakaat, sayangnya tak pernah diizinkan. Ini angan-angan yang kedua dari orang yang mati dalam keadaan lalai di dunia. Dan yang ketiga, jemaah melakukan Allah, berdasarkan surat Al-Munafiqun ayat 10, yaitu orang yang mati lalai, tidak sempat bersedekah atau bakhil di dunia, dia minta agar diizinkan untuk bersedekah. Makanya Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kata Allah, infakkanlah hartamu sebelum datang kematian, karena nanti ketika datang sakaratul maut di hadapanmu, maka orang-orang yang tak banyak berinfak atau yang kikir di dunia, mereka ketika berhadapan dengan malaikat maut, mereka memohon-mohon kepada Allah. Apa permohonannya? La asaddaqa, izinkan kami sebentar, tundalah nyawa, tundalah sakarat kami sebentar, izinkan kami untuk bersedekah. Ya Allah sudah buka rahasia itu. Maka hari ini ketika harta diberi Allah, jangan lupa memperbanyak sedekah, karena sedekah penolong kita di akhirat nanti. Jemaah melakukan Allah, banyak orang yang hari ini menyimpan harta untuk dunianya, dihabiskan sampai miliaran rupiah hanya untuk mendapatkan kebanggaan, kekuasaan.
tapi sedekahnya tak ada, dia sesali ketika matinya. Dan yang terakhir, jemaah melakukan Allah, permintaan orang-orang yang mati lalai dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Allah menyebutkan hatta iza jaa ahadahumul maut, ketika datang kematian kepada mereka, orang yang lalai mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah kami ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tarak, izinkan aku kembali beramal saleh dengan apa yang dulu kutinggalkan. Inilah permintaan orang-orang yang mati lalai. Maka silahkan pilih. Allah sudah beritahu, Nabi sudah beritahu, silahkan pilih. Apakah kita akan berangan-angan dengan angannya orang saleh, atau kita malah cenderung terjebak ke dalam kehidupan dunia, lalu kita berangan-angan dengan angan-angannya orang yang mati maksiat atau menyia-nyiakan hidup. Oleh kerana itu jemaah mulakan Allah, ingat-ingatlah waktu cepat berlalu. Jangan buang waktu hanya dengan duduk di kedai kopi berjam-jam lamanya tanpa amal saleh. Inilah salah satu tipu daya syaitan. Kita merasa tak berdosa, kita mengatakan kan cuma dong je kopi saja, apa salah dong je kopi, kan yang masalahnya. Bukan itu yang jadi masalah. Engkau telah membuang waktumu hanya untuk mengambil perkara yang sia-sia, apalagi sampai engkau meninggalkan salatmu. Mudah-mudahan Allah tolong kita, Allah beri hidayah kita di dunia, Allah selamatkan kita sampai ke pintu surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.